Shalom, perkenalkan nama saya Destiana Ramuka, NIM 103.30091, kelas C semester 5. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebagai rancang pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya pesanan kurikulum dalam pendidikan dari perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan kokoh dan kuat. Kegiatan manajemen kurikulum. Menurut Tita Lestari, mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari 4 tahap berikut. 1. Tahap perencanaan. 2. Tahap pengembangan. 3. Tahap implementasi dan pelaksanaan. Yang keempat, tahap penilaian. Ruang lingkup, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Manajemen merupakan proses atau kegiatan manajerial yang ada pada setiap organisasi. Setiap manajer atau pengelolaan organisasi pendidikan maka dipastikan melakukan penataan terhadap sumber daya organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Prinsip 1. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menetapkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Fungsi dari manajemen. 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Karakteristik manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum dalam konteks karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di suatu sekolah, dimulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Aktivitas manajerial sebagaimana dimaksudkan mencakup pekerjaan yang sangat luas, terutama proses menyiapkan naskah konseptual kurikulum. Manajemen pengembangan kurikulum sentralistik. Manajemen kurikulum sentralistik menghasilkan kurikulum nasional. Satu kurikulum yang berlaku di seluruh wilayah negara. Dalam manajemen kurikulum sentralistik bisa jadi seluruh perangkat kurikulum, mulai dari landasan atau dasar-dasar pengembangan kurikulum dan sebaran mata pelajaran, silabus atau garis besar program pembelajaran, rincian materi, kegiatan pembelajaran, buku, media, alat-alat penunjang penilaian hasil belajar, beserta pedoman pelaksanaan disusun oleh pusat. Manajemen pengembangan kurikulum desentralistik. Dalam manajemen kurikulum desentralistik, pengendalian kurikulum, evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara lokal oleh satuan kependidikan. Penyusunan desain kurikulum dilakukan oleh guru-guru, melibatkan ahli, komite sekolah atau madras, dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kurikulum. Kesimpulan manajemen kurikulum adalah proses merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar proses pembelajaran sekolah dapat berjalan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan pendidikan telah ditetapkan. Manajemen kurikulum terdiri dari 4 tahap utama: perencanaan, pengembangan, implementasi, dan penilaian. Keempat tahap ini membentuk siklus berkelanjutan dalam rangka menjamin keberhasilan proses pembelajaran. Ruang lingkupnya meliputi seluruh aspek kegiatan kurikulum di satuan pendidikan. Prinsip-prinsip utama dalam manajemen kurikulum meliputi produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi, serta berorientasi pada visi dan misi pendidikan. Fungsi manajemen kurikulum antara lain meningkatkan efisiensi sumber daya, relevansi pembelajaran, partisipasi masyarakat, serta kinerja guru dan siswa.